Inni anaman awaluman yaqra'u babal jannah. Aku ini adalah orang yang dipercaya untuk mengetuk pintu surga. Di dalam riwayat Muslim ada, Abu Dawud ada, panjang hadisnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj itu sudah diperlihatkan oleh Allah dari sejak awalnya kemanusiaan ini sampai dengan akhir zaman. Maka beliau fasih sekali ketika menjelaskan persoalan-persoalan yang ada kaitannya, tanda-tanda yang ada kaitannya dengan akhir zaman. Antara lain turunnya salju di Saudi sekarang ya, sejak tahun 2009, tahun kemarin ini heboh, di Tabuk itu sudah turun, bukan hanya turun, itu banjir betul. Kemarin tanggal 13 Januari ini turun lagi dalam jumlah yang sangat besar. Itu memenuhi salju itu memenuhi antara Makkah sampai Madinah. Teringat kita lantas pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqtarabatis sa'ah. Jadi kiamat itu sudah dekat. Idza wujidal haraj itu kekacauan, dan ini sekarang sudah ada. Wa ta'udul arabu murujan wajinana, dan akan kembali tanah Arab itu nanti akan menjadi murujan. Muruj itu artinya padang rumput serba hijau. Kemudian jinanan jamak dari jannah, taman. Jadi ini kelak, ini sekarang sudah mulai ada banyak lagi nanti tanda-tanda. Kenapa? Karena Rasulullah memang pernah diperlihatkan tujuan kita. Sekarang kita masih berangan-angan tujuan kita, tetapi Rasulullah sudah sampai pada tujuan itu. Maka nuwun sewu, mudah-mudahan Ustaz Marzuki juga sepakat, kita itu jangan neko-neko. Jadi takmir masjid dengan segala kegiatannya ini jangan neko-neko gitu. Ikut saja yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan macam-macam. Nabi itu tidak pernah membuat acara yang macam-macam dan wah iki engko ben melu gitu. Carane piye? Oh carane yo karo ngambus bir sithik. Tidak ada cara begitu tuh tidak ada. Jadi dakwah kultural itu tidak ada di dalam Islam. Dan ini yang perlu untuk kita cermati. Takmir pelayan, setuju. Karena Raja Saudi pun itu mengatakan, menisbatkan dirinya dengan istilah khadimul haramain. Jadi pelayan dua tempat suci. Balai Dakwah Jawa Tengah, monggo, silakan. SDM-nya disesuaikan. Nek wani nganggo Jawa Tengah, SDM-nya kudu geteh. Cita-cita, ya, saya setuju. Tapi kalau berani pakai nama Balai Dakwah Jawa Tengah, harus di atasnya Semarang. Kalau berani pakai nama Muhammadiyah, kudu tak kliwere koyo Kanjeng Nabi. Kalau belum siap, turunkan sedikit. Jadi dahlaniyah saja. Maaf, ini malam ini saya anggap pengajian khusus. Jadi rodok keras-keras sedikit, apa-apa, gitu kan? Gue nek umpamane ora cocok ya tak bisa mikir gitu. Malam keramat.
Kudu sing keras. Malam keramat, malam Oh, malam keramat. Malam keramat. Kudu sing keras. Jadi kalau setuju dengan Jawa Tengah, kita harus mereform. Semua ini harus disesuaikan ke arah etos kerjanya, mentalitasnya, SDM-nya. Loh moco apa orang? Kita ini tukang membaca atau tidak? Ini harus disesuaikan. Taufik setuju enggak? Jawa Tengah setuju. Tapi syaratnya itu tadi. Kalau memang betul nyoto Muhammadiyah, mulainya dari mana? Mulainya dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allamal insana min alaq. Ilmu membacanya harus benar, tidak liberal. Jadi seperti itu. Kemudian sesudah itu bagaimana? Sebelum dakwah bagaimana? Muzamil dulu. Malamnya harus kuat. Harus ada jaminan bahwa kita ini tahajudnya itu kuat. Tahajudnya harus kuat. Kalau kita ingin terjun ke dunia khidmah, pelayanan tadi. Nah, kalau kita ingin Muhammadiyah, maka setiap orang Muhammadiyah, utamanya pemimpinnya Muhammadiyah, ini harus tahajudnya harus kuat. Baru ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, baru kemudian dakwah. Jadi bukan menyampaikan sesuatu, bukan berdakwah, tetapi maaf, masih belepotan. Nah, kalau masih belepotan bagaimana? Turunkan saja, jangan pakai nama Muhammadiyah, pakai nama Dahlaniyah. Mudah-mudahan ini direkam, nanti bisa dimunculkan. YouTube, YouTube, Facebook, boleh. Gimana? Oh, bukan mazhab Dahlaniyah, Ini pakai nama anu aja, Jumaiyah Dahlaniyah. Rotok mudun sithik gitu kan. Kalau Kiai Dahlan itu mulainya dari Ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Mulainya dari mana? Dari wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad mulainya dari mana? Mulainya dari Iqra, kemudian Muzammil, kemudian Muddatsir, kemudian baru Ara'aita, baru kemudian Al-Fatihah. Urutannya begitu. Jadi tidak boleh ada cerita bahwa ngimami itu ayatnya masih panjang pendeknya, makhrajnya masih ora karu-karuan, ngaku Muhammadiyah. Ya, biar keluar. Ya, orang kalau digitukan harusnya terima kasih kalau memang ikhlas karena Allah. Ini tentang Jawa Tengah. Ya. Boleh saya membayangkan sedikit lah. Dulu ketika Assalam itu kami tidak punya bayangan untuk ke Indonesia, tidak. Waktu itu kami hanya wis pokoknya ini keranggan ini saapi-api lah. Saapi-api, mulang saapi-api, pelayanan saapi-api, engko rak gede dhewe. Nah, seperti itu. Ini mungkin bebannya relatif akan lebih enteng ketimbang belum sudah wah ini kudune masyarakat ekonomi ASEAN ini ya, MEA. Oke. Kemudian iman pengurus takmir setuju ini. Setuju sekali. Sebab itu tadi Iqra-nya, Muzammilnya, kemudian baru Muddatsirnya. Ini barangkali nanti perlu ada pengkajian lagi. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya membacakan ayat, ada dua hal yang ingin saya jadikan mukadimah malam hari ini. Kita diperhadapkan pada 3S. Siapapun kita sekarang ini dihadapkan pada 3S. S pertama itu speed, cepat. Sekarang ini serba cepat. Undangan itu sekarang sudah pakai WA, Pak. Jadi percetakan undangan itu sekarang ini banyak yang belum tikar, termasuk Hafara tutup, alhamdulillah. Resmi, Pak. Hafara tutup. Resmi. Kenapa? Karena tidak kuat ngangkat. Ini sotone itu urusan perut, Pak. Jadi itu harus dikeber malah.